Pesta pernikahan itu berkilauan megah. Namun Amara justru terasing di tengah keramaian. Mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan yang sudah pudar, ia berlutut membersihkan tumpahan sirup lengket di lantai marmer, persis seperti staf kebersihan. Tak ada satupun tamu yang menyangka bahwa wanita yang sedang mengepel itu adalah adik kandung mempelai wanita. Lamunannya buyar saat ujung sepatu hak tinggi mendarat kasar di kakinya. Sinta, sang pengantin yang tampil anggun bak ratu, berdiri menjulang dengan tatapan merendahkan. Lewat sorot matanya yang tajam dan tendangan kecil itu, Sinta seolah menegaskan bahwa kehadiran Amara di sana hanyalah sebagai pesuruh tak berbayar yang wajib bekerja keras jika ingin mendapat jatah sisa makanan pesta. Amara hanya diam, menelan harga dirinya sambil terus menggosok lantai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Amara bangkit perlahan sambil memegang pinggangnya yang terasa nyeri. Rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan perih yang mengiris hatinya saat melihat punggung kakaknya menjauh di antara kerumunan tamu. 5 tahun lamanya ia meninggalkan rumah ini, menyeberangi benua dan samudra demi mengejar mimpi yang selalu dianggap mustahil oleh keluarganya. Selama separuh dekade itu, Amara bertarung di hutan beton negara asing, merangkak dari bawah hingga akhirnya menduduki kursi tertinggi di sebuah perusahaan multinasional yang disegani dunia. Namun, ironi terbesar dalam hidupnya kini terhampar jelas di depan mata. Di belahan dunia lain, ribuan karyawan menunduk segan padanya, menanti satu tanda tangan atau persetujuan darinya untuk proyek bernilai miliaran rupiah. Tapi di sini, di pesta pernikahan saudara kandungnya sendiri, ia tak lebih dari sekadar noda yang harus disembunyikan. Keluarganya sama sekali tidak tahu tentang transformasi besar yang telah terjadi. Selama 5 tahun di perantauan, Amara memang jarang memberikan kabar mendetail. Ia sengaja membiarkan mereka hidup dalam asumsi mereka sendiri. Komunikasi yang terjalin hanya sebatas pesan singkat menanyakan kabar kesehatan orang tua, atau kiriman uang bulanan yang jumlahnya sengaja ia batasi agar terlihat wajar. Amara ingin tahu, apakah kasih sayang keluarganya tulus atau hanya didasari materi? Sayangnya, kesimpulan keluarganya begitu dangkal dan menyakitkan. Karena Amara tidak pernah pamer foto liburan mewah di media sosial dan tidak pernah pulang membawa koper berisi emas atau barang bermerek yang mencolok, mereka menyimpulkan bahwa Amara gagal. Dalam benak Sinta dan orang tua mereka, Amara di luar negeri hanyalah seorang tenaga kerja kasar, mungkin pembantu rumah tangga atau buruh pabrik rendahan yang hidup pas-pasan demi mengais remah-remah mata uang asing. Kesalahpahaman itu mencapai puncaknya seminggu yang lalu saat Amara mendarat kembali di tanah air. Kepulangannya disambut dingin, tanpa pelukan hangat apalagi pesta penyambutan. Tatapan mata Sinta saat pertama kali melihat Amara di pintu rumah bukanlah tatapan rindu, melainkan tatapan menyelidik yang penuh rasa jijik saat melihat pakaian sederhana yang dikenakan adiknya. Tidak ada pertanyaan tentang pencapaian karir atau pengalaman hidup. Yang ada hanyalah cibiran bahwa Amara pulang dengan tangan hampa dan hanya akan menjadi beban keluarga. Stigma sebagai produk gagal, keluarga langsung melekat erat di dahi Amara, membuatnya terpinggirkan di rumahnya sendiri. Pesta pernikahan Sinta dan Tio menjadi panggung utama penghinaan ini. Sinta, yang selalu terobsesi dengan citra sosial dan kemewahan semu, ingin pesta pernikahannya terlihat megah melampaui kemampuan finansial calon suaminya. Tio, seorang manajer tingkat menengah yang ambisius namun pelit, setuju dengan segala cara untuk memangkas biaya demi terlihat kaya di mata kolega bisnisnya. Disinilah peran Amara ditentukan secara sepihak. Alih-alih mendapatkan undangan resmi yang dicetak dengan tinta emas seperti tamu lainnya, Amara justru mendapatkan perintah. Sinta memaksanya untuk tidak duduk di kursi tamu, melainkan bekerja di balik layar. Alasannya terdengar logis namun kejam. Biaya catering dan layanan pelayan sangat mahal, dan kehadiran Amara dianggap sebagai tenaga kerja gratis yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan staf. Bagi Sinta, menempatkan Amara sebagai pelayan bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga cara untuk menegaskan dominasi. Ia tidak ingin adiknya yang dianggap gagal. Itu merusak pemandangan pesta mewahnya dengan berbaur bersama tamu-tamu elit. Sinta malu jika kolega suaminya atau teman-teman sosialitanya tahu bahwa adiknya hanya
seorang buruh migran yang tidak sukses. Oleh karena itu, Amara diperintahkan mengenakan pakaian hitam putih yang identik dengan seragam pelayan, menyamarkan identitasnya sebagai keluarga inti, dan membaur bersama staf catering sewaan. Tidak ada kebaya cantik, tidak ada riasan wajah dari perias profesional, dan tidak ada tempat di pelaminan untuk sesi foto keluarga. Amara menerima perlakuan ini bukan karena ia lemah atau bodoh. Ia memiliki kuasa untuk membeli seluruh gedung hotel tempat pesta ini diadakan jika ia mau. Ia bisa saja membungkam mulut sombong kakaknya dengan memarkirkan mobil mewahnya di lobi atau menunjukkan saldo rekeningnya. Namun, Amara memilih diam. Ia menelan semua perlakuan buruk itu demi sebuah janji lama kepada mendiang neneknya untuk selalu mengalah dan menjaga keutuhan keluarga, serta rasa hormatnya kepada orang tua yang kini duduk di pelaminan dengan senyum palsu. Lebih dari itu, ada sisi lain dalam diri Amara yang ingin menguji batas. Ia ingin melihat seberapa jauh darah dagingnya sendiri tega menginjak harga dirinya saat mereka berpikir ia tidak memiliki apa-apa. Ia ingin melihat wajah asli orang-orang di sekitarnya. Siapa yang tulus dan siapa yang hanya memuja harta. Di tengah hiruk-pikuk pesta, Amara mengamati Tio yang sibuk menjilat para atasan dan Sinta yang sibuk memamerkan gaun pengantinnya. Pasangan itu tampak serasi dalam keangkuhan mereka, membangun istana kebahagiaan di atas fondasi rasa ingin dipuji. Amara kembali memungut lap kotornya, menyeka sisa noda di lantai dengan gerakan tenang namun pasti. Di balik tatapan matanya yang menunduk, tersimpan sorot mata tajam seekor singa yang sedang tidur. Mereka tidak sadar bahwa pelayan yang baru saja mereka tendang kakinya itu memegang kunci masa depan karir Tio. Amara akan terus memainkan perannya, membiarkan drama ini bergulir hingga mencapai titik didihnya, menanti saat yang tepat ketika topeng-topeng kemunafikan itu akan runtuh dengan sendirinya. Pesta pernikahan itu kini telah mencapai puncak kemeriahannya. Ruangan ballroom hotel dipenuhi gelak tawa tamu undangan yang berbaur dengan denting gelas kristal dan alunan musik orkestra yang elegan. Namun, bagi Amara, suasana pesta ini tak ubahnya seperti neraka yang terbungkus kertas kado emas. Sementara tamu-tamu lain menikmati hidangan lezat yang tersaji di meja prasmanan, Amara terus bergerak tanpa henti bak robot yang kehabisan baterai. Ia dilarang keras mendekati meja bundar utama tempat keluarganya berkumpul. Di sana, ayah dan ibunya duduk berdampingan dengan besan, menikmati kehormatan sebagai tuan rumah, sementara kursi yang seharusnya menjadi hak Amara sebagai anak bungsu justru diduduki oleh sepupu jauh yang lebih pantas dipamerkan. Tugas Amara malam itu sangat spesifik dan merendahkan. Ia harus memastikan tidak ada piring kotor yang menumpuk di meja-meja tamu, seolah-olah staf hotel yang mereka sewa tidak cukup kompeten. Dengan nampan besar yang berat di tangannya, Amara berjalan hilir mudik, menembus kerumunan tamu yang wangi dan rapi. Aroma steak dan saus jamur yang menggugah selera menusuk hidungnya, mengingatkan perutnya yang belum diisi sejak pagi, namun ia harus menahan lapar itu. Setiap kali ia berpapasan dengan kenalan lama atau tetangga, Amara dengan sigap memalingkan wajah atau berpura-pura sibuk membetulkan tumpukan piring, menghindari tatapan mata yang mungkin mengenalisnya. Ia menjadi bayangan di pesta kakaknya sendiri. Ada namun dianggap tiada. Ujian kesabaran Amara kembali datang. Kali ini bukan dari kakaknya, melainkan dari ibu mertua Sinta. Wanita paruh-baya yang tampil gemerlap dengan perhiasan emas yang berlebihan itu sedang duduk menikmati hidangan penutup ketika Amara melintas untuk mengambil gelas kosong di dekatnya. Mungkin karena kelelahan, gerakan tangan Amara sedikit lebih lambat dari biasanya saat meraih gelas tersebut. Momen kecil itu ternyata cukup bagi Ibu Tio untuk meluapkan kekesalannya. Tanpa mempedulikan sopan santun, wanita itu menegur Amara dengan suara yang cukup keras hingga memancing perhatian meja-meja di sekitarnya. Ia mencerca Amara dengan kata-kata pedas, menyebutnya lamban dan tidak becus bekerja. Hinaan itu meluncur deras, menuduh Amara sebagai benalu yang hanya bisa menumpang makan tanpa mau bekerja keras. Persis seperti cerita bohong yang selama ini ditanamkan Sinta di kepalanya. Wajah Amara terasa panas, bukan karena marah, tapi karena menahan malu menjadi tontonan. Para tamu di sekitar meja itu berbisik-bisik, memandang Amara dengan tatapan merendahkan, mengira ia hanyalah pelayan magang yang bodoh. Tidak ada satupun dari keluarganya yang berdiri membelanya. Sinta yang melihat kejadian itu dari kejauhan justru memalingkan muka,
seolah tidak mengenal pelayan yang sedang dimarahi itu. Amara hanya bisa menunduk dalam, mengucapkan maaf tanpa suara, lalu buru-buru pergi membawa nampannya ke dapur kotor, menelan rasa pahit yang semakin menyekat tenggorokan. Namun, situasi di dapur ternyata jauh lebih kacau daripada di ruang pesta. Kepala pelayan hotel terlihat panik dan berkeringat dingin. Kabar buruk baru saja datang. Rombongan tamu VVIP, termasuk Pak Wijaya sang pemilik holding company tempat Tio bekerja, datang lebih awal dan membawa serta beberapa rekan bisnis penting lainnya. Masalahnya, dua pelayan senior yang seharusnya melayani area VVIP mendadak sakit perut dan tidak bisa bertugas. Kekurangan staf ini bisa berakibat fatal bagi citra hotel dan tentunya bagi gengsi Tio yang sedang berusaha mencari muka di depan bos besarnya. Kepanikan itu menular pada Sinta yang baru saja masuk ke area servis dengan wajah tegang. Ia tahu betul bahwa kesalahan sekecil apapun di depan Pak Wijaya bisa menghancurkan peluang promosi suaminya. Mata Sinta menyapu seluruh ruangan dapur yang sibuk, mencari solusi instan, hingga akhirnya tatapannya terkunci pada sosok Amara yang sedang meletakkan nampan kotor. Tanpa membuang waktu, Sinta melangkah lebar dan mencengkeram lengan adiknya dengan kasar, menyeretnya menjauh dari tumpukan piring kotor. Tidak ada permohonan tolong atau kata-kata manis. Sinta langsung memberikan perintah mutlak dengan nada yang penuh ancaman. Situasi darurat ini memaksanya menggunakan aset terakhir yang ia miliki. Meskipun ia sangat benci harus melibatkan Amara di area vital tersebut. Sinta menekan suara serendah mungkin namun penuh penekanan, menginstruksikan Amara untuk mengambil alih pelayanan di meja nomor 1, meja paling keramat di pesta itu. Instruksinya sangat jelas dan menyakitkan. Amara harus menjadi pelayan bisu. Ia dilarang keras mengangkat kepala untuk menatap para tamu kehormatan, dilarang berbicara sepatah kata pun kecuali terpaksa, dan yang paling penting, ia harus menyembunyikan identitasnya rapat-rapat. Sinta menegaskan bahwa Amara hanyalah staf tambahan, bukan adik pengantin wanita. Ketakutan terbesar Sinta bukanlah jika Amara melakukan kesalahan teknis seperti menumpahkan air, melainkan jika para bos besar itu tahu bahwa ipar Tio adalah seorang wanita lusuh yang tampak menyedihkan. Dengan sebuah nampan perak berisi teko air mineral mahal dan gelas-gelas kristal di tangan, Amara didorong keluar dari dapur menuju area VVIP. Jantungnya berdegup bukan karena gugup menghadapi orang kaya, melainkan karena ironi nasib yang sedang ia jalani. Ia berjalan menuju meja di mana orang-orang yang biasanya menunduk padanya di ruang rapat direksi kini duduk sebagai tamu agung. Sinta dan Tio tidak menyadari bahwa mereka baru saja mengirim pembantu gratisan. Mereka langsung ke hadapan orang-orang yang paling menghormatinya di dunia profesional. Amara melangkah pasti, menundukkan kepalanya sesuai perintah, siap memainkan babak paling krusial dalam sandiwara ini. Amara tiba di tepi meja nomor 1 dengan langkah hati-hati. Aura di sekitar meja itu terasa jauh berbeda dibandingkan meja lainnya. Lebih dingin, senyap, dan penuh wibawa. Di sana duduk para petinggi perusahaan. Orang-orang yang terbiasa memberi perintah hanya dengan jentikan jari. Tio terlihat duduk di samping Pak Wijaya, membungkukkan badannya sedemikian rupa, tertawa berlebihan pada setiap lelucon kecil yang dilontarkan bosnya. Wajah pengantin pria itu tampak memerah karena kegirangan bisa duduk satu meja dengan orang nomor 1 di perusahaannya. Seolah momen ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Sesuai instruksi kakaknya, Amara tidak mengangkat wajah. Ia memusatkan pandangan pada gelas-gelas kristal kosong yang harus diisinya. Tangan kanannya dengan terampil mengangkat botol minuman mahal yang berat, memiringkannya dengan sudut yang tepat agar cairan tertuang tanpa menimbulkan buih berlebih. Namun, ketika ia mulai menuangkan minuman ke gelas Pak Wijaya, sudut mata Tio menangkap sosok pelayan di sampingnya. Senyum lebar di wajah Tio seketika lenyap, berganti dengan kepanikan yang luar biasa saat menyadari bahwa pelayan itu adalah adik iparnya yang berbaju lusuh. Dalam benak Tio yang picik, kehadiran Amara adalah sebuah bencana visual. Ia takut penampilan Amara yang sederhana dan terkesan kumal akan membuat jijik bos besarnya. Ketakutan itu memicu refleks bodoh yang tidak terkendali. Tio berniat menghentikan Amara, ingin menyingkirkan tangan yang ia anggap kotor itu dari hadapan tamu terhormatnya. Tanpa berpikir panjang, Tio mengayunkan tangannya dengan kasar, menepis lengan Amara tepat saat air sedang mengalir deras dari mulut botol.
Benturan itu tak terelakkan. Botol di tangan Amara terguncang hebat. Cairan berwarna keemasan itu tidak masuk ke dalam gelas, melainkan muncrat liar membasahi jas mahal buatan Italia yang dikenakan Pak Wijaya. Noda basah seketika menyebar gelap di kain abu-abu yang elegan itu. Bunyi gelas yang beradu dengan botol terdengar nyaring, memecah kesunyian meja VVIP itu. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik. Tio membelalak horor melihat jas bosnya basah kuyup. Sementara Pak Wijaya hanya terdiam kaku dengan tangan sedikit terangkat karena terkejut. Kepanikan Tio seketika berubah menjadi amarah yang membabi buta untuk menutupi rasa malunya. Ia tidak menyalahkan tangannya sendiri yang menepis botol itu, melainkan melimpahkan seluruh kesalahan kepada Amara. Dengan wajah merah pada menahan murka, Tio berdiri mendadak hingga kursinya terdorong ke belakang. Keributan itu memancing Sinta yang berada tak jauh dari sana. Melihat suaminya marah dan bos besar mereka basah kuyup, Sinta langsung berlari mendekat bak singa betina yang terluka. Tanpa bertanya apa yang terjadi, ia langsung menjadikan Amara sebagai sasaran tembak. Sinta menerobos masuk dan mendorong bahu Amara dengan sangat keras. Dorongan itu begitu kuat hingga Amara terhuyung beberapa langkah ke belakang, nyaris menabrak pelayan lain yang membawa nampan. Amara berhasil menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh, namun harga dirinya telah dihempaskan ke titik terendah. Di hadapan puluhan pasang mata tamu VVIP dan ratusan undangan lainnya, Sinta dan Tio meluapkan caci maki mereka. Pengantin wanita itu berteriak lantang, menuding wajah adiknya dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. Ia memaki Amara sebagai pembawa sial yang selalu merusak kebahagiaannya. Kata-kata kasar meluncur tanpa rem dari mulut Sinta, menyebut adiknya sebagai orang kampung yang tidak tahu sopan santun dan tidak pantas berada di tengah-tengah orang terhormat. Ia mengusir Amara dengan suara melengking, memerintahkannya untuk segera enyah dari pandangan mata sebelum membuat malu keluarga lebih jauh lagi. Hinaan itu menggema di seluruh ballroom, begitu tajam dan menyakitkan hingga membuat orkestra pengiring pesta berhenti bermain. Suasana pesta yang tadinya riuh mendadak senyap. Mati kutu. Ratusan tamu menahan napas. Mata mereka terpaku pada drama keluarga yang memalukan itu. Namun, di tengah badai caci maki itu, sesuatu berubah dalam diri Amara. Ia tidak lagi menunduk. Perlahan, ia menegakkan punggungnya. Bahunya yang tadi merosot karena lelah kini tegap menantang. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus tepat ke manik mata kakaknya yang masih dipenuhi api amarah. Tidak ada air mata di pipi Amara. Tidak ada lagi sorot mata memohon atau ketakutan. Yang ada hanyalah tatapan dingin, tajam, dan penuh dominasi. Tatapan seorang pemimpin yang sudah muak melihat tingkah kekanak-kanakan bawahannya. Keheningan yang mencekam itu menjadi panggung bagi transformasi Amara, dari seorang pembantu yang teraniaya menjadi sosok yang memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Gema teriakan Sinta perlahan memudar, menyisakan keheningan yang menyesakkan di seluruh penjuru ballroom. Namun, di meja nomor 1, terjadi anomali yang luput dari perhatian sang pengantin yang masih diselimuti emosi. Pak Wijaya, yang seharusnya murka karena jas mahalnya ternoda cairan lengket, justru tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan sedikitpun. Ia sama sekali tidak peduli pada noda basah yang melebar di dada kirinya. Sebaliknya, seluruh atensinya tersedot pada sosok wanita berbaju lusuh yang berdiri tegak di hadapannya. Pria paruh baya itu memicingkan mata, berusaha mencocokkan wajah pelayan di depannya dengan sosok legendaris yang selama ini hanya ia temui di ruang rapat eksklusif tingkat internasional. Perlahan namun pasti, raut wajah Pak Wijaya berubah drastis. Kebingungan di matanya berganti menjadi keterkejutan luar biasa, seolah ia baru saja melihat hantu atau dewa yang turun ke bumi dengan penyamaran manusia biasa. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Tanpa memedulikan etika pesta atau Tio yang sedang berusaha membersihkan jasnya dengan tisu, Pak Wijaya melakukan gerakan mendadak yang mengejutkan semua orang di meja itu. Ia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar hingga kaki kursi berdecit nyaring dan memilukan di atas lantai marmer, menciptakan bunyi gesekan yang menyentak jantung. Pak Wijaya berdiri dengan tergesa-gesa, sebuah respons tubuh yang menunjukkan kepanikan bercampur rasa hormat yang mendalam. Reaksi berantai pun terjadi. Dua CEO perusahaan raksasa lain yang duduk semeja dengannya,
yang juga menyadari siapa sosok di hadapan mereka, ikut melompat bangkit dari kursi mereka hampir bersamaan. Tio, yang masih berlutut setengah badan dengan tisu di tangan, ternganga melihat bos-bos besarnya tiba-tiba berdiri tegak seperti prajurit yang menyambut komandan perang. Ia mengira mereka berdiri karena marah dan hendak meninggalkan pesta. Namun dugaan itu salah besar. Pak Wijaya melangkah maju, mengabaikan Tio yang menghalanginya, dan berhenti tepat 2 langkah di depan Amara. Suasana tegang berubah menjadi surreal ketika pria terhormat itu melakukan hal yang tak masuk akal bagi nalar semua tamu undangan. Dengan perlahan dan hikmat, Pak Wijaya membungkukkan badannya hingga 90 derajat penuh. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang biasanya hanya diberikan kepada atasan, pejabat tinggi negara, atau orang yang sangat disegani. 2 CEO lainnya segera mengikuti langkah tersebut, membungkuk dalam-dalam di sisi kiri dan kanan Pak Wijaya, membentuk formasi penghormatan sempurna di hadapan wanita yang baru saja dicaci maki sebagai pembawa sial. Mulut Pak Wijaya bergerak, melontarkan kalimat-kalimat yang meski diucapkan dengan nada bergetar dan rendah, namun terdengar jelas bagai petir di telinga Tio dan Sinta. Ia tidak memarahi Amara. Sebaliknya, dengan suara penuh penyesalan dan ketakutan, ia menyebutkan gelar jabatan tertinggi perusahaan serta nama lengkap Amara dengan sangat hormat. Ia memohon ampun atas kelancangan dirinya yang tidak menyadari kehadiran sang pemimpin tertinggi di tempat itu, serta meminta maaf atas perilaku kasar staf bawahannya yang tidak tahu diri. Rekan-rekan bisnis di sebelahnya pun turut menimpali dengan nada sanjungan, mengungkapkan betapa besar kehormatan yang mereka rasakan bisa bertemu langsung dengan sang direktur utama, sosok yang memegang kendali atas nasib perusahaan-perusahaan mereka. Pengungkapan identitas itu menghantam Sinta lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Wajah angkuh sang pengantin wanita seketika berubah pucat pasi, seputih kain kafan. Darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Matanya membelalak lebar, menatap nanar pada pemandangan absurd di depannya. Orang-orang terkaya di pesta itu sedang menunduk hormat pada adiknya yang ia anggap sampah. Otaknya berusaha keras memproses informasi yang bertentangan itu, namun realitas yang tersaji terlalu pahit untuk ditelan. Adiknya bukanlah pembantu, bukan pula pengangguran, melainkan sosok raksasa yang disegani oleh orang-orang yang selama ini ia puja. Sementara itu, reaksi Tio jauh lebih tragis. Sebagai karyawan yang bekerja di bawah naungan perusahaan mitra Pak Wijaya, ia mengerti betul implikasi dari adegan di depannya. Kakinya yang tadi kokoh kini berubah menjadi jeli. Tubuhnya gemetar hebat tak terkendali, diguncang oleh ketakutan akan masa depan karirnya yang baru saja ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Gelas kristal yang sejak tadi ia genggam terlepas dari jari-jarinya yang kehilangan tenaga, jatuh menghantam lantai dan pecah berkeping-keping. Bunyi pecahan kaca itu menjadi simbol hancurnya arogansi dan masa depan Tio detik itu juga. Di meja keluarga, ibu mertua Sinta yang tadi lantang menghina, kini membeku dengan mulut menganga lebar. Ia menatap Amara dengan tatapan horor, menyadari bahwa menantu gagal, yang ia cemooh ternyata memiliki kuasa untuk membeli harga diri seluruh keluarga besarnya. Amara masih berdiri di sana, di pusat badai kehancuran mental keluarganya, menerima penghormatan para VVIP dengan wajah datar dan dingin, seolah semua ini hanyalah rutinitas harian yang membosankan baginya. Pesta pernikahan itu seketika kehilangan nyawanya, tergantikan oleh aura dominasi mutlak dari sang direktur berbaju lusuh. Di tengah kebekuan yang melanda seluruh ruangan, Amara bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak tampak terburu-buru atau canggung. Dengan gerakan anggun yang sangat kontras dengan pakaian pelayannya, ia meraih sebuah serbet linen putih dari atas meja. Perlahan, ia menyeka sisa cipratan air di tangan dan lengan bajunya, seolah sedang membersihkan diri dari kotoran yang menempel akibat bersentuhan dengan orang-orang yang tidak selevel dengannya. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun senyum itu tidak mencapai matanya yang sedingin es. Aura kepemimpinan yang selama ini ia sembunyikan kini memancar kuat, membuat sosoknya terlihat jauh lebih tinggi dan berwibawa dibandingkan siapapun di sana, termasuk kakaknya yang masih berdiri mematung dengan wajah pucat. Amara kemudian mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada Pak Wijaya, mengabaikan Sinta dan Tio seakan-akan kedua pengantin itu hanyalah patung dekorasi yang tidak bernyawa. Ia berbicara dengan nada rendah namun penuh otoritas kepada Pak Wijaya,
menanggapi permintaan maaf sang bawahan dengan santai. Amara menjelaskan bahwa situasi konyol ini hanyalah bentuk pengabdian kecilnya kepada keluarga, sebuah sandiwara yang ia mainkan demi menyenangkan hati kakaknya. Namun, kalimat berikutnya yang ia ucapkan adalah sebuah vonis mematikan yang dibungkus dengan nada ramah tamah. Ia memastikan kembali posisi Tio di perusahaan, bertanya secara retoris apakah benar pria yang baru saja menepis tangannya itu adalah manajer di divisi logistik di bawah kepemimpinan Pak Wijaya. Pertanyaan itu sederhana, namun implikasinya sangat mengerikan. Mendengar konfirmasi tersirat itu, sikap Pak Wijaya berubah total saat ia memutar tubuhnya menghadap Tio. Tatapan hormat yang tadi ia tujukan pada Amara kini berganti menjadi sorot mata tajam yang siap menerkam. Tidak ada lagi keramahan seorang tamu undangan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah kemurkaan seorang pemilik perusahaan yang melihat aset terbesarnya dihina oleh karyawan rendahan. Pak Wijaya menatap Tio dengan pandangan yang membuat nyali pria itu menciut hingga titik nol. Tanpa perlu berteriak, bahasa tubuh Pak Wijaya menyampaikan pesan yang sangat jelas dan brutal. Ia menyindir betapa beraninya seorang manajer level menengah memperlakukan pimpinan tertinggi perusahaan layaknya seorang budak. Di hadapan ratusan saksi, Pak Wijaya memberikan instruksi lisan yang terdengar seperti lonceng kematian bagi karir Tio. Ia diperintahkan untuk menghadap bagian personalia atau HRD keesokan paginya. Semua orang di ruangan itu, terutama Tio, tahu persis apa arti perintah tersebut. Itu adalah surat pemecatan tidak hormat yang disampaikan secara langsung. Dunia Tio runtuh seketika. Kakinya lemas bukan main hingga ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak ambruk ke lantai. Bayangan tentang promosi jabatan, gaji besar, dan pujian rekan kerja yang selama ini ia impikan, musnah dalam hitungan detik, hancur berkeping-keping bersama gelas yang tadi ia jatuhkan. Di sebelahnya, Sinta yang baru saja siuman dari keterkejutannya menyadari bahwa bencana besar sedang menimpa rumah tangga yang baru berumur beberapa jam itu. Kesombongan dan keangkuhan yang menjadi topengnya selama ini rontok tak bersisa, digantikan oleh kepanikan murni yang menyedihkan. Sadar bahwa nasib mereka kini berada sepenuhnya di telapak tangan Amara, pasangan pengantin itu melakukan hal yang sangat memalukan. Sinta dan Tio, yang beberapa menit lalu masih mencaci maki dan mengusir Amara, kini bergegas mendekat dengan wajah memelas. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk mata Sinta. Ia mencoba meraih tangan Amara, ingin menggenggam jemari adiknya untuk memohon pengampunan. Mulutnya komat-kamit merangkai alasan klise, mengatakan bahwa semua hinaan tadi hanyalah candaan antar saudara dan ia tidak bermaksud serius. Tio pun tak kalah menyedihkan. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, membungkuk-bungkuk memohon belas kasihan agar karirnya diselamatkan. Mereka berharap ikatan darah dan status keluarga bisa menjadi tameng untuk meloloskan diri dari konsekuensi fatal ini. Namun, Amara tidak sedikit pun tergugah. Saat tangan Sinta hampir menyentuh kulitnya, Amara menepisnya dengan gerakan pelan namun sangat tegas. Penolakan itu terasa seperti tamparan fisik bagi Sinta. Amara mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang nyata di antara mereka. Sebuah simbol bahwa jurang pemisah status dan harga diri di antara mereka kini terbentang lebar dan tak bisa dijembatani lagi. Amara menatap kakaknya tanpa ekspresi kemarahan. Hanya tatapan datar yang menyiratkan kekecewaan mendalam dan ketidakpedulian mutlak. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas permohonan mereka. Karena bagi Amara, air mata dan penyesalan mereka sudah terlambat 5 tahun lamanya. Pintu maaf telah tertutup rapat, dikunci oleh perilaku mereka sendiri. Amara membiarkan mereka tenggelam dalam ketakutan dan penyesalan, sementara ia tetap berdiri tegak, tak tersentuh oleh drama murahan yang mereka ciptakan. Amara membalikan badan, memutus kontak mata dengan kakak dan iparnya yang masih mematung dalam kehancuran. Ia melangkah tenang menuju pintu keluar ballroom, meninggalkan drama keluarga yang menyedihkan itu di belakang punggungnya. Langkah kakinya mantap, seirama dengan kedatangan sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap yang berhenti tepat di depan lobi hotel. Logo, Double R, yang ikonik pada kap mesin mobil itu berkilauan tertimpa lampu lobi, menandakan kemewahan yang tak terbantahkan. Seorang sopir pribadi berseragam rapi bergegas turun dari kursi kemudi, berlari kecil memasuki area pesta dengan membawa sebuah blazer berpotongan elegan di tangannya.
Tanpa perlu diperintah, sopir itu membungkuk sopan dan memakaikan blazer mahal tersebut ke bahu Amara, menutupi kemeja putih sederhana yang seharian ini menjadi simbol penghinaan bagi dirinya. Dalam sekejap, aura Amara berubah total. Pakaian pelayan itu kini tertutup oleh simbol kekuasaan, mengembalikan jati dirinya yang asli sebagai seorang pemimpin korporasi. Sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, Amara menyempatkan diri untuk menoleh sekali lagi ke arah Sinta yang kini terduduk lemas di lantai dengan riasan wajah yang luntur oleh air mata. Dengan tatapan yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus ketegasan, Amara menyampaikan pesan terakhirnya tanpa perlu berteriak. Ia menyadarkan kakaknya bahwa harga diri Sinta ternyata begitu murah, hanya sebatas kemewahan pesta semalam yang fana. Amara juga memberitahu bahwa seluruh tagihan pesta pernikahan yang membengkak itu telah ia lunasi sepenuhnya sebelum acara dimulai. Ia meminta kakaknya menganggap lunasan itu sebagai sedekah terakhir dari adik yang dianggapnya pembantu gratisan, sebuah tamparan finansial yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Setelah pesan menohok itu tersampaikan, Amara masuk ke dalam mobil mewahnya yang pintunya telah dibukakan oleh sang sopir. Mesin mobil menderu halus, membawa sang direktur menjauh dari lokasi yang penuh kenangan pahit itu. Kepergian Amara menjadi sinyal bagi para tamu undangan lainnya. Pak Wijaya dan rombongan VVIP, yang merasa jijik melihat perilaku pengantin yang menghina atasan mereka, segera beranjak pergi tanpa berpamitan. Tindakan mereka diikuti oleh tamu-tamu penting lainnya yang merasa tidak lagi pantas berada di acara tersebut. Satu persatu kursi kosong ditinggalkan, menyisakan Sinta dan Tio sendirian di tengah kemegahan dekorasi yang kini terasa hampa dan mencekam. Pesta impian Sinta berakhir dalam kesunyian yang menyakitkan. Hancur lebur di bawah bayang-bayang penyesalan yang terlambat. Salan yang terlambat. Salan yang terlambat.